Hari ini ayah sudah kembali ke rumah. Keadaannya sudah jauh lebih baik. Sudah tentu karena selain istri, ada menantunya yang merawatnya dengan sangat baik. Ayah, ibu, Aisyah mohon izin untuk menginap di rumah Abah semalam ini. Aisyah melihat kedua mertuanya. Tentu saja kami mengizinkan kamu, nak. Kamu memang sebaiknya menginap dulu di sana sebelum kembali ke kota besok, jawab ayah memberi izin. Aisyah tampak senang. Dia langsung pergi ke kamar untuk juga meminta izin kepada suaminya. Walau bagaimanapun, dia tahu, terlepas bagaimana Alfian memperlakukannya, dia tetap seorang istri yang harus taat kepada suami. Malam ini aku akan menginap di rumah orang tuaku, ucap Aisyah kepada Alfian yang sedang melihat laptopnya. Alfian nampak tertegun sejenak. Aku akan mengantarmu ke sana, ucapnya sambil berdiri. Terima kasih. Setelah siap, mereka berdua berpamitan kepada ayah dan ibu, lalu pergi menuju pondok pesantren yang letaknya tidak jauh dari sana. Sesampainya di pondok pesantren, Aisyah disambut oleh para santri wanita. Mereka semua tampak senang memeluk Aisyah bergantian. Alfian hanya memperhatikan dari belakangnya. Setelah sampai di rumah, Aisyah dan Alfian disambut oleh kedua orang tuanya, juga adiknya, Maryam. Ibunya kemudian memberitahu jika kakaknya, Siti, juga baru saja sampai. Aisyah senang dan ingin segera menemuinya. Nak, Kak Siti sedang beristirahat di kamarnya. Dia sakit. Sakit? Sakit apa, Umi? Tanya Aisyah heran. Ibunya nampak ragu-ragu untuk menjawabnya. Aku akan menemuinya, ucap Aisyah sambil berdiri. Jangan dulu, nak. Dia sedang bersama suaminya di dalam kamar. Umi menahan Aisyah. Kakakmu baru saja keguguran, ucap Abah, mengagetkan Aisyah. Aisyah terlihat syok. Dia kembali duduk di samping ibunya. Kata suaminya, Kak Siti sangat sedih kehilangan bayinya. Karena itu suaminya membawanya ke sini agar kita bisa menghiburnya, ucap Umi. Suaminya yang membuat sedih, kenapa kita yang harus menghiburnya? Ucap Aisyah kesal. Dia sangat yakin jika penyebab keguguran kakaknya pasti karena suaminya yang telah menduakan cintanya. Abah dan Umi tampak saling berpandangan. Alfian yang tidak mengerti apa-apa hanya berdiam saja. Umi, aku ingin menemui Kak Siti, ucap Aisyah sambil berdiri dan berjalan menuju kamar kakaknya. Aisyah mengetuk pintu. Tidak berapa lama pintu dibuka oleh suami sang kakak. Aisyah langsung masuk dan memeluk kakaknya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Kak Siti menangis di pelukan Aisyah. Begitu juga sebaliknya. Allah menguji kakak dengan berbagai hal. Setelah harus berbagi suami, kini kakak juga harus kehilangan anak, ucap Aisyah sambil menghapus air mata di pipi Siti. Semua orang yang kini juga ada di dalam kamar itu hanya bisa terdiam, terlebih lagi dengan Yusuf, suami Siti. Jika kakak tidak siap untuk dimadu, kenapa kakak memaksakan diri untuk berbagi? Jangan karena embel-embel surga kakak mau berpoligami, ucap Aisyah sambil berdiri lalu membalikkan tubuhnya melihat Yusuf. Apakah kakakku tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Apakah kakakku sakit hingga tidak bisa diobati? Apakah kakakku juga tidak bisa memberi keturunan? Yusuf menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa Anda menikah lagi? Jangan bangga mempunyai banyak istri, karena itu bukan prestasi. Maaf, hewan saja melakukannya. Aisyah, teriak Umi dan Abah. Maaf, ini hanya bentuk kekecewaan seorang adik melihat kakaknya tersakiti, ucap Aisyah lagi. Yusuf terdiam. Dia dibuat tidak berkutik dengan semua perkataan Aisyah, dan ternyata bukan hanya dia. Alfian pun sama, lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan istrinya. Abah terlihat kecewa dengan perkataan Aisyah. Dia langsung pergi meninggalkan kamar, sementara Umi mendekati lalu memegang tangan Aisyah agar ikut bersamanya. Semua orang pergi meninggalkan kamar itu. Kini hanya tinggal Siti berdua bersama suaminya. Yusuf melihat Siti yang menangis terseduh. Maafkan adikku, ucap Siti terisak. Yusuf mendekatinya lalu memeluk Siti dengan erat. Tidak apa-apa, aku mengerti kemarahan adikmu. Kali ini Abah sangat kecewa, Aisyah. Semua orang terdiam.
Sesekali melirik Aisyah duduk di samping Umi. Alfian juga melihat istrinya yang duduk layaknya sedang dihakimi. Dia melihat ke sekeliling, hampir semua kakak dari istrinya hadir setelah mendengar keributan yang dilakukan Aisyah tadi. Abah tidak melakukan poligami bukan berarti keluarga kita menantangnya. Ingat nak, poligami dibolehkan dalam agama kita. Abah melihat Aisyah. Poligami itu syariat. Kalau memang tidak mau atau tidak suka, janganlah kita membencinya. Memang banyak yang mudarat, tapi itu salah oknumnya, bukan syariatnya. Ibarat seorang haji, ada yang mencuri, jangan salahkan gelar hajinya, tapi orangnya. Jika dilakukan sesuai syariat, akan banyak sekali hikmah yang dapat diambil dengan poligami. Aisyah mengangkat wajahnya, tapi Aisyah pikir bila suami memaksakan diri untuk menikah lagi sementara istri belum siap berbagi, hingga istrinya menderita dan menangis, itu sama saja dengan menzaliminya kan ya Abah? Seorang istri tidak akan masuk surga tanpa ridho suami, tapi bukankah satu tetes saja air mata istri tumpah karena kezaliman suaminya, Allah akan menyegerakan azabnya dan menariknya ke dalam api neraka. Lanjut Aisyah lagi. Dek, Alfian seakan tersindir, dia melirik istrinya. Lagi pula Abah, Aisyah menghentikan perkataannya ketika dia menyadari sang ibu memegang pundaknya, memintanya untuk berhenti. Aisyah melihat semua kakaknya melihat ke arahnya, sama memberi isyarat untuk menghentikan argumennya. Aisyah lantas sadar jika dirinya sedang dinasihati oleh sang ayah, bukan sedang diajak berdebat. Maaf Abah, Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Abah tersenyum. Di antara semua anak Abah, kamu memang berbeda nak. Abah hanya bisa berpesan, dalam situasi apapun, jangan biarkan emosi mengalahkan kecerdasanmu. Aisyah mengangguk. Nah Alfian, sekarang temani istrimu untuk meminta maaf kepada kakaknya. Alfian kaget, dia langsung melihat Aisyah. Sebagai suami, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan istrimu. Nasihati dia dan bersabarlah jika dia melakukan kesalahan. Nasihat Abah kepada Alfian. Alfian terdiam. Suami tanggung jawab, nasihat, sabar. Semua kata-kata itu berseliweran di dalam kepalanya. Aisyah berjalan dengan diiringi oleh Alfian suaminya. Tidak usah Anda temani, ini kesalahan saya akan bertanggung jawab sendiri, meminta maaf sendiri. Aisyah menghentikan langkahnya sejenak, berbicara tanpa melihat suaminya. Aku tetap akan menemanimu, ini perintah Abah. Bukankah Anda mau pulang? Sebaiknya Anda pulang saja, besok pagi saya pasti sudah siap ketika Anda jemput. Aku akan menginap. Alfian berjalan dengan santainya mendahului Aisyah memasuki rumah. Aisyah kaget. Menginap? Maafkan saya kak, ucap Aisyah sambil mendudukkan kepalanya di hadapan Yusuf dan Siti. Iya sudah, kakak maafkan, tidak apa-apa, kakak mengerti. Siti tersenyum, dia memegang tangan Aisyah. Awalnya memang menyakitkan, tapi lama-lama kakak belajar untuk ikhlas. Dengan harus berbagi suami, kakak akhirnya tahu agar kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada suami. Lanjut Siti. Aisyah tersenyum. Siti melihat Alfian. Kalau kamu sebaiknya pikir berulang kali jika ingin menikah lagi, ucapnya bercanda sambil menunjuk Aisyah dengan ketakutan. Alfian pura-pura tersenyum. Dia melihat Aisyah yang sama sekali tidak bereaksi. Alfian mengamati satu persatu buku yang bersusun rapi di atas meja. Belajar istrinya yang hampir kesemuanya tentang dunia keislaman. Namun kemudian dia tertarik akan satu buku. Alfian mengambilnya, mundur beberapa langkah, lalu duduk di atas tempat tidur di belakangnya. Dia mulai membaca halaman awal di buku itu, menarik perhatiannya. Jodoh. Ketika kau jatuh hati dan ingin kau miliki, sekeras apapun kau menginginkannya. Jika Allah tidak berkehendak, itu berarti dia bukan jodohmu.
Yakinlah, jika seseorang yang jauh lebih baik telah Allah persiapkan untukmu. Alfian merenung, seakan tersadarkan akan situasinya yang persis sama. Menginginkan Anita, akan tetapi Aisyah yang didapatnya. Apakah Aisyah lebih baik dari Anita? Alfian membasuh wajahnya kasar. Dia tidak ingin mengakuinya, tapi memang itu kenyataannya. Hari ini bahkan dia melihat sisi lain dari istrinya. Karakter keberanian dan pendirian kuatnya membuat semua orang seakan mati kutu di depannya. Alfian terpesona. Pesona akan ketaatannya kepada Allah, bukan kepada penampilan lahiriah seperti wanita pada umumnya. Tiba-tiba pintu terbuka, Aisyah masuk ke dalam. Aisyah tampak sibuk membentang kasur lantai. Kata orang, kepribadian seseorang dapat kita lihat dari buku-buku yang dibacanya, ucap Alfian sambil mengangkat buku di tangannya. Aisyah tidak menjawab, dia masih sibuk dengan kasur lantainya. Kamu tahu, hari ini aku belajar banyak hal di sini tentang kasih sayang, keluarga, poligami, kewajiban suami, tanggung jawab, nasihat, ikhlas, sabar, dan terakhir, jodoh. Alfian mengangkat buku yang dipegangnya. Aisyah masih tak bergeming. Alfian berdiri dan menghampiri istrinya. Tapi dari kesemuanya, hari ini aku lebih banyak belajar tentangmu. Apa yang Anda pelajari dari saya? Tanya Aisyah cuek sambil mengambil bantal di atas tempat tidur. Kamu seorang muslimah yang taat, jawab Alfian melihat Aisyah yang warawiri di depannya. Tapi sayang, kamu bukan istri yang soleha. Aisyah langsung menghentikan langkahnya melihat Alfian. Apa definisi istri salehah menurut Anda? Taat kepada suami, jika dipandang akan menyenangkan hati suaminya. Tapi setiap melihatmu, aku tidak senang karena ada ini yang menutupinya, jawab Alfian sambil menunjuk cadar Aisyah. Aisyah tersenyum. Maaf, wajah dan seluruh tubuh ini saya haramkan dari penglihatan suami yang zalim. Suami yang zalim? Tanya Alfian kaget. Aku? Aisyah mengangguk. Suami yang masih membagi cinta dan perasaannya dengan wanita lain, suami yang berkhianat dengan masih menjalin hubungan dengan wanita lain, suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya, mengabaikan dan tidak mencintai istrinya dengan penuh kasih sayang, semua itu ada pada Anda, suami zalim. Satu lagi, suami yang berjanji kepada wanita lain tidak akan pernah menyentuh istrinya, padahal itu adalah hak si istri. Apa sebutan yang pantas untuk suami seperti itu? Alfian membelalakan matanya. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya gagap. Saya tahu semuanya, jadi biarlah saya tutup wajah dan seluruh badan ini tak tersentuh hingga kita berpisah nanti. Setidaknya tidak akan ada bekas noda di tubuh ini. Alfian terpaku. Dia mencerna semua ucapan Aisyah kepadanya, termenung hingga tidak menyadari jika Aisyah kini sudah tidak ada lagi di dalam kamar. Alfian mundur beberapa langkah, kemudian duduk lemas di atas tempat tidur. Jadi benar, janji yang dia maksud waktu itu adalah janjinya kepada Anita untuk tidak menyentuhnya. Dia kini mengerti semuanya, sebab-musabab semua perlakuan Aisyah selama ini. Bukan karena Aisyah juga terpaksa akan pernikahan ini, tapi istrinya itu tahu akan janjinya kepada wanita lain. Tapi di mana dia tahu? Tidak mungkin dia yang mengatakannya, gumamnya dalam hati. Tengah malam, Alfian melihat Aisyah yang berbaring di atas kasur lantai di bawahnya. Berbaring masih mengenakan cadar, membelakanginya. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Alfian tiba-tiba. Tidak ada jawaban. Aku tahu kamu belum tidur, ucap Alfian lagi. Aisyah yang memang belum tidur tidak ingin merespon. Jadi, tolong jawab pertanyaanku, ucap Alfian lagi. Aisyah tetap terdiam. Dari mana kamu tahu soal janji itu? Apa Anita yang mengatakannya kepadamu? Tolong jawab karena aku sangat penasaran. Alfian bangun dari tidurnya,
melihat Aisyah di bawahnya. Dari sekian banyak yang saya katakan kepada Anda tadi, rupanya hanya hal itu saja yang mengganggu pikiran Anda hingga tidak bisa tidur, jawab Aisyah sambil tersenyum sinis di balik selimut. Dari mana saya tahu itu tidak penting, lanjutnya lagi, sambil menarik selimut sampai menutupi kepalanya. Alfian terdiam, entah kenapa lontaran jawaban Aisyah selalu membuatnya mati kutu hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kembali berbaring, menarik selimut, dan membalikkan tubuhnya membelakangi Aisyah. Hanya itu saja, kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Alfian. Jika istrinya tahu, sebenarnya bukan hanya masalah janji yang menjadi pikirannya, dirinya tidak bodoh hingga bisa melupakan semua perkataan Aisyah padanya. Seandainya Aisyah tahu jika sebutan suami zalim sangat menohok hatinya, walaupun dia tidak memungkiri jika semua perkataan Aisyah memang benar adanya, dia memang masih mencintai dan menjalin hubungan dengan wanita lain, sementara dirinya sudah mempunyai istri. Memang benar juga jika dirinya tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak menerima Aisyah sebagai istrinya. Alfian menarik napas sambil memejamkan matanya, berusaha untuk tidur walaupun masih banyak hal yang dia pikirkan. Sepanjang perjalanan pulang ke kota, keduanya dalam diam membisu. Alfian fokus menyetir sementara Aisyah hanya memandangi jalanan lewat jendela di sampingnya. Sesekali Alfian melirik istrinya, tampak termenung, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Apa kamu memikirkan perkataan orang tuaku tadi saat kita berpamitan? Tidak. Lalu apa yang kamu pikirkan? Kenapa Anda ingin tahu? Tanya Aisyah datar tanpa melihat suaminya. Aku hanya takut kamu memikirkan perkataan ayahku yang katanya ingin segera menimang cucu. Saya tidak pernah memikirkan itu. Ayah Anda pasti bisa menunggu kira-kira 2 tahunan lagi untuk bisa menimang anak Anda dan dokter itu. Alfian terdiam, merasa heran karena istrinya itu selalu saja memiliki jawaban menohok untuknya. Soal perceraian nanti, alasan apa yang akan kita katakan kepada kedua orang tua kita? Terserah Anda, jawab Aisyah cuek masih dengan menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Aku tidak tahu, kamu saja yang mencari alasannya. Kalau terserah saya tidak mau berbohong. Alfian langsung melihat istrinya. Kamu akan bilang kalau aku selingkuh? Aisyah melihat suaminya. Tidak ada kecocokan maksud saya. Tenang saja. Saya tidak akan mengatakan soal perselingkuhan Anda. Saya masih mempunyai sedikit hati nurani, jawabnya pelan. Aisyah kembali melihat jendela kaca di sampingnya, mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuat mertuanya kecewa dan marah, belum lagi kedua orang tuanya. Karena itu, biarlah dirinya sendiri saja memendam rasa itu. Sesampainya di apartemen, Aisyah langsung masuk ke dalam kamarnya. Sementara, Alfian bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Alfian berjalan melewati koridor. Sedikit tergesa-gesa karena ada operasi yang harus dilakukannya. Al, suara Anita memanggilnya. Alfian langsung menghentikan langkahnya, membalikkan tubuhnya melihat Anita yang berjalan menghampirinya. Kamu sudah pulang? Iya, baru saja, jawab Alfian sambil melihat jam tangannya. Al, mengenai waktu itu aku minta maaf, aku terbawa emosi. Alfian kembali melihat jam tangannya. Aku buru-buru, aku ada operasi, aku pergi dulu ya, nanti kita bicara lagi. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Anita bengong, merasa jika Alfian menghindarinya. Apakah dia masih marah karena kejadian waktu itu? Anita bertanya-tanya dalam hatinya. Anita merasa menyesal. Seharusnya dia bisa mengendalikan diri, tidak terbawa emosi dan menempatkan Alfian pada posisi serba salah waktu itu. Kekesalannya pada Aisyah yang membuatnya hilang kendali. Mengingat itu, Anita kembali merasa kesal. Rasa iba yang dulu dia rasakan pada Aisyah kini berganti menjadi rasa marah dan benci. Pikirannya tentang Aisyah yang juga terpaksa menikah dan tidak menginginkan Alfian dirasa salah, karena menurutnya Aisyah justru ingin mempertahankan Alfian
dan rumah tangganya. Anita yakin jika perceraian setelah menikah setahun hanya trik Aisyah saja. Maafkan aku tahu jika seharusnya aku bersabar menunggu beberapa bulan lagi hingga kamu dan Aisyah bercerai. Anita memegang tangan Alfian. Alfian segera melepaskan tangan Anita yang tentu saja membuat kekasihnya itu kaget. Al? Tanya Anita heran. Maafkan aku, Nit, tapi bisakah sebelum aku berpisah dengan istriku, kita rehat dulu sebentar? Anita mengerutkan keningnya. Rehat? Apa maksudnya? Nit, aku dan dia pasti berpisah. Setelah setahun menikah, kami akan bercerai. Tapi sebelum aku bercerai dengannya, secara sah, biarkan aku menjadi suami yang baik untuknya. Aku tidak mengerti. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita lain, sementara aku masih berstatus sebagai seorang suami. Jadi lebih baik kalau kita putus dulu, jawab Alfian hati-hati. Apa? Anita berkaca-kaca. Iya, Nit. Setelah aku bercerai dengannya, mari kita lanjutkan kembali hubungan kita. Ini akan lebih baik untukmu dan untukku. Jika kita seperti ini terus, hubungan kita dibayangi dengan dosa dan rasa bersalah. Aku mengkhianati istriku, dan kamu, cap buruk akan kamu dapatkan jika orang tahu kalau aku sudah menikah. Kenapa kamu baru memikirkannya sekarang? Tanya Anita berderai air mata. Di saat aku sudah merelakanmu menikahi wanita lain waktu itu, sehari setelah kamu menikah, kamu datang kepadaku dan memohon agar aku tidak meninggalkanmu. Kenapa waktu itu kamu tidak berpikir tentang dosa dan rasa bersalah, juga berpikir untuk menjadi suami yang baik? Hah? Kenapa juga kamu tidak berpikir tentang image yang akan aku dapatkan karena memacari suami orang? Kenapa baru sekarang kamu berpikir seperti itu? Tanya Anita sambil terisak.